Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Kisah malaikat Jibril menyumpal mulut Firaun dengan tanah ketika hendak bertaubat sebelum ditenggelamkan. Panjang lebar Al-Quran mengisahkan sosok Firaun, sikap berlebihan, kekejaman, tirani, dan penentangannya terhadap kebenaran. Al-Quran juga mengabarkan bagaimana Allah menurunkan azab pedih kepadanya dan bala tentaranya. Azab itu berupa penenggelaman dan pembinasaan. Saat Allah menurunkan azab itu, rupanya malaikat Jibril hadir menyaksikan. Karenanya, penghulu para malaikat itu mengisahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sewaktu Firaun ditenggelamkan dan mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain yang diimani oleh kaum Bani Israel," dirinya langsung memasukkan tanah dari dasar lautan ke dalam mulut Firaun. Tujuannya agar raja kejam itu tidak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebab, jika mengucapnya, Firaun takut diliputi rahmat Allah dan taubatnya diterima. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, sewaktu Allah menenggelamkan Firaun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Qs. Yunus 10:90. Kemudian, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Firaun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Firaun karena takut Firaun mengucapkan la ilaha illallah, atau Jibril takut Allah merahmatinya. Hadits di atas diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam Kitab Al-Tafsir, Bab min Surah Yunus, Jilid 4, hal 287. Lihat pula, Sahih Sunan Al-Tirmidzi, Jilid 3, hal 61. Nomor hadits 3320 dan 3321. Oleh pentahqiq Kitab Jami Al-Usyul, Jilid 2, hal 192. Hadits ini disandarkan kepada riwayat Al-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Jarir, dan Abu Dawud Al-Tayalisi. Berdasarkan riwayat di atas, apa yang dilakukan malaikat Jibril sejatinya ekspresi kekesalannya terhadap sosok yang melampaui batas dalam berbuat kekufuran dan kerusakan, memerangi ajaran tauhid, dan memfitnah orang-orang beriman. Mengapa malaikat Jibril tak menginginkan Allah merahmati dan mengampuni Firaun? Jawabannya, karena Firaun adalah sosok yang melampaui batas hingga Nabi Musa alaihissalam habis kesabaran dan pernah berdoa agar hatinya dan hati bala tentaranya dikunci mati, hartanya dibinasakan, dan mereka tidak beriman hingga melihat siksaan yang pedih. Sebagaimana dilansir Al-Quran, Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Qs. Yunus 10:88. Lihat, Syekh
Umar Sulaiman, Sahih Al-Qohas Al-Nabawi, Oman, Darun Nafais 1997. Chat. Pertama, hal 359. 1. Betapa besarnya rahmat Allah, sampai-sampai malaikat Jibril, sebagai makhluk yang paling mengetahui zatnya, merasa takut jika rahmatnya meliputi Firaun dan mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah, sewaktu ditenggelamkan. 2. Betapa besarnya keutamaan kalimat tauhid, sehingga malaikat Jibril pun takut Allah merahmati Firaun yang kufur berkat kalimat tersebut. Bagaimana jika diucapkan oleh seorang hamba yang sehat imannya dan percaya kepada kalimat tersebut? Tak diragukan lagi, mengucapkannya melahirkan pahala dan balasan yang besar. 3. Betapa besarnya murka malaikat terhadap orang-orang yang kejam dan kufur. Tak heran jika malaikat Jibril sampai memasukkan tanah ke dalam mulut Firaun sewaktu azab penenggelaman diturunkan kepadanya. Lainnya dari 4. Kesabaran seorang hamba terbatas. Begitu pula kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Ia sempat berdoa agar harta Firaun dan para pengikutnya dibinasakan dan hati mereka dikunci mati. 5. Tanpa didasari keimanan, amanah kekuasaan dan kekayaan potensial melahirkan kesombongan, kesesatan, dan kebinasaan. 6. Kisah ini juga menguatkan bahwa keimanan adalah sia-sia dan pintu taubat akan ditutup saat azab diturunkan, sakaratul maut, atau hari kiamat, kecuali Allah menghendaki lain. Wallahu alam. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.